Perspektif Kristiani mengenai hakikat dan tanggung jawab. Manusia sebagai makhluk individu adalah hakikat manusia sebagai makhluk yang mempunyai keinginan, kebutuhan, dan perasaan yang berbeda dengan manusia lain. Pandangan iman Kristen mengenai hakikat manusia berpijak kepada Alkitab, khususnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Dalam kitab Kejadian, ada beberapa prinsip mengenai hakikat manusia, yaitu yang pertama, manusia adalah hasil ciptaan Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tidak seperti Allah menciptakan ciptaannya yang lain, dalam arti manusia adalah ciptaan Allah yang unik. Kemudian yang ketiga, manusia diciptakan melalui sebuah musyawarah dalam diri Allah. Yang keempat, manusia diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Allah dalam kekristenan. Pengertian agama yang pertama etimologis, yang kedua sosiologis, yang ketiga antropologis, yang keempat psikologis, yang kelima teologis. Yang pertama, etimologis. Istilah agama diambil dari dua kata, yaitu a berarti tidak dan gamma berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau, sebab agama mengatur hubungan manusia agar tidak kacau. Yang kedua, sosiologis. Agama adalah sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos kepada kekuatan-kekuatan supranatural. Yang ketiga, antropologis. Agama adalah produk manusia. Manusia menciptakan agama karena memiliki kepentingan dengan agama, supaya melalui agama manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sendiri dan lingkungan masyarakat dan lingkungan lainnya yang dirasakan transedan. Yang keempat, psikologis. Menurut Sigmund Freud, agama dipahami sebagai ciptaan manusia. Manusia dilengkapi oleh insting dan kematian. Yang kelima, teologis. Menurut Calvin, dalam diri manusia selalu ada kerinduan untuk menjadi mirip dengan Allah. Kerinduan itu dinamakan religionis atau sensus definitis atau dasar keagamaan secara Latin. Kemudian berkembang menjadi agama murni. Zaman religionis menyebabkan manusia mencari Tuhan. Fungsi agama yaitu sebagai edukatif, penyelamatan, dan pendamaian, rasa solidaritas. Kemudian dalam kekristenan dikenal konsep Allah Tritunggal. Allah Bapa sebagai pencipta, Allah penyelamat sebagai Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus sebagai pembaharu. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dan manusia menjadi putus, dan Allah Bapa berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa maut. Allah penyelamat sebagai Yesus datang sebagai manusia, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia kecuali dosa. Setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus, Roh Allah yang kudus turun ke bumi dan menjadi penolong bagi kita manusia. Perspektif Kristiani mengenai moral. Pengertian moral. Manusia sering menyamakan istilah etika dan moral. Kedua istilah ini dianggap memiliki kesamaan arti karena menunjuk pada perbuatan tingkah laku manusia. Etika dalam bahasa Yunani artinya ethos, yang berarti tempat kediaman yang biasa dari seseorang, kebiasaan, adat istiadat. Kemudian moral dalam bahasa Latin, mores, yaitu mengenai kebiasaan baik yang berlaku pada sesuatu kelompok tertentu, cenderung juga pada kesusilaan. Moral Kristen adalah moral yang bersumber dari Alkitab. Moral Kristen adalah moral atau perilaku yang harus bersesuaian dengan firman Allah. Norma yang menjadi acuan penilaian bagi moral Kristen adalah Alkitab. Dan Yohanes 11 ayat 25. Kemudian dominasi iman atau agama terhadap ilmu pengetahuan. Selama abad pertengahan, iman menguasai seluruh aktivitas manusia. Teologi dianggap sebagai ratu ilmu pengetahuan, jadi teologi merupakan ukuran kebenaran untuk segala hal. Jadi pendapat yang tidak sesuai dianggap sesat. Teori heliosentris oleh Nikolaus Kopernikus. Gereja menjadi pemegang otoritas kebenaran ajaran. Teologi menjatuhkan hukuman mati kepada Galileo karena penemuannya yang menyatakan bahwa bumi berputar atau beredar yang mengelilingi matahari, sesuai teori yang dicetuskan oleh Kopernikus. Dominasi ilmu atas iman. Ilmu pengetahuan menempatkan rasio manusia menjadi pembenar segala-galanya. Ada 4 tipologi hubungan iman dan pengetahuan: pertentangan, perpisahan, perbincangan, dan perpaduan. Perspektif Kristiani mengenai masyarakat majemuk yang berkeadaban. Masyarakat majemuk yang berkeadaban adalah suatu masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang kehidupan yang berbeda, baik dari aspek suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan atau keyakinan, maupun kulturalnya, di mana dalam hidup bersama setiap orang atau kelompok masyarakat saling menunjukkan akhlak atau kesopanan dan kehalusan budi berdasarkan norma-norma yang berlaku.
Fundamentalisme merupakan gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas. Mereka menganggap diri mereka lebih murni dari yang lain. Kemudian eksklusivisme, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Contoh fundamentalisme dalam agama seperti munculnya keinginan membendung bahaya modernisme yang dianggap telah mengotori kesucian agama dan ingin kembali kepada teks atau kitab suci. Kemudian contoh eksklusivisme agama yaitu sekelompok orang Kristen yang beranggapan bahwa mereka memiliki juru selamat dan agama lainnya tidak, menganggap bahwa ajaran Kristenlah yang paling benar. Nah, cara untuk mengatasi agar tidak terlibat eksklusivisme dan fundamentalisme ialah yang pertama pemberian contoh-contoh nyata kepada anak sejak usia dini betapa perbedaan yang ada akan menjadi sebuah aset bagi bangsa dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi. Yang kedua, membangun sikap saling menghargai dan antara yang lain, antar agama, antar suku, dan lain-lain. Serta bersyukur kepada Tuhan atas pemberian yang diberikan atau perbedaan yang diberikan. Karena ada perbedaan, maka kita bisa saling melengkapi. Perspektif Kristiani mengenai budaya. Pengertian budaya yang pertama, budaya dalam bahasa Sanskerta, budaya artinya budi. Yang kedua, sesuatu yang berpangkal pada manusia sebagai wujud ekspresif insani kemanusiaannya. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804, manusia harus sanggup berani berpikir sendiri atau sapere aude. Beberapa kata yang dipakai untuk menunjukkan pengertian kebudayaan. Yang pertama, kultur dari kata kerja bahasa Latin. Colore yang membentuk kata benda kultura. Yang kedua, colorem artinya membuat, mengolah, mengerjakan, menanam, menghias, mendiami. Yang ketiga, kultur mempunyai hubungan dengan pengusahaan dan pemeliharaan sawah dan ladang, tanah liat dan batu, tubuh manusia, hewan, dan penyemaian tumbuhan-tumbuhan. Peradaban berasal dari kata Arab, adab, berarti kesopanan, kehalusan, kebaikan, budi pekerti. Kebudayaan berasal dari kata Sanskerta. Budaya yaitu bentuk jamak kata budaya yang berarti roh atau akal. Kemudian kata kebudayaan menyatakan segala sesuatu yang diciptakan oleh budi manusia. Cara hidup. Kata ini juga dipakai untuk pengertian kultur. Budaya kerja sebagai salah satu panggilan manusia. Manusia adalah seorang pekerja, jadi setiap orang terpanggil untuk bekerja dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kemudian Kejadian 2 ayat 15, kemudian Kolose 3 ayat 23. Panggilan bagi manusia untuk bekerja tidak boleh dipandang sebagai kutukan Allah. Kerja harus dipahami sebagai usaha pelayanan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Perspektif Kristiani mengenai politik. Pengertian politik secara etimologis, istilah politik berasal dari bahasa Yunani, polis dan politeia. Polis artinya benteng, kota, negara, dan suatu bentuk negara tertentu, misalnya demokrasi atau kesatuan. Politeia artinya penduduk atau warga negara, hak warga negara dan kewarganegaraan, tata negara dan bentuk pemerintahan. Visi Kristiani mengenai politik. Yang pertama, visi Kristiani mengenai politik dan keterlibatan orang Kristen di dalamnya dapat dilihat pada hidup dan perjuangan Yesus. Yang kedua, Yesus menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk berpolitik di dalam menyikapi berbagai persoalan yang ditemui dalam masyarakat. Yang ketiga, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam Matius 28 merupakan pengakuan politis terhadap tokoh Yesus oleh gereja. Yang terakhir, Yesus bukanlah seorang politisi dalam arti formal, sebab ia tidak memegang kekuasaan apapun dalam struktur pemerintahan Romawi dan Yahudi. Bentuk tanggung jawab umat Kristen. Yang pertama, umat Kristen terpanggil untuk mengembangkan tanggung jawab dalam kehidupan politik. Yang kedua, tanggung jawab mendorong terjadinya emansipasi politik masyarakat yang setara maknanya dengan pembebasan atau pemerdekaan. Yang ketiga, dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap esensi politik sebagai usaha bersama untuk melakukan tindakan-tindakan pembebasan terhadap berbagai macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Yang terakhir, berupaya untuk mendatangkan shalom Allah atau damai sejahtera Allah. Perspektif Kristiani mengenai hukum. Pengertian hukum. Yang pertama, hukum adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Yang kedua, hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan dan mengatur cara manusia memenuhi kepentingannya itu. Yang ketiga, hukum sebagai penguasa, rule of law. Jadi, setiap orang harus tunduk kepada hukum tanpa kecuali. Pandangan iman Kristen mengenai hukum. Yang pertama, Tuhan adalah pusat dan sumber dari segala yang baik. Markus 10 ayat 18. Tuhan adalah hakim terakhir yang memutuskan apa yang benar dan apa yang salah. Karena itu tanggung jawab manusia adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Yang kedua, kehendak Tuhan dinyatakan dalam hukumnya, perintahnya, dan kaidahnya. Orang Kristen dimintakan untuk mentaatinya melalui hidup yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kerukunan hidup antar umat beragama. Pengertian kerukunan hidup adalah situasi hidup bersama di mana di dalamnya tercipta kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, ketenangan, ketertiban, tidak ada konflik atau pertentangan kepentingan antar warga masyarakat. Perspektif Kristiani mengenai kerukunan, Yesus juga mengemukakan prinsip dasar hidup yang bersifat universal mengenai kasih kepada sesama dengan melewati batas-batas suku, bangsa, ras, kelas sosial, dan agama. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati merupakan bukti sikap Yesus yang tidak memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Kerukunan juga dibicarakan dalam Mazmur 133 mengenai persaudaraan yang rukun.